Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan RPP saya tentang model pembelajaran Teachback. Pada model Teachback ini mempunyai kegiatan belajar yang pertama, yaitu guru memberikan penjelasan terkait materi yang sebelumnya sudah di-download siswa di dalam Google Classroom. Pada Google Classroom ini saya juga melampirkan sebuah modul ya. Kemudian pada langkah selanjutnya, yaitu siswa memberikan penjelasan kembali kepada guru terkait materi. Kemudian selanjutnya, yaitu guru memberikan penjelasan ulang terkait materi yang belum dipahami oleh siswa. Pada kegiatan ini bersifat tentatif, tergantung pada pemahaman siswa. Jadi pada kegiatan belajar 3.3 ini sifatnya boleh ada, boleh tidak, tergantung dari pemahaman siswa dalam menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya pada kegiatan 3.4, yaitu memeriksa pemahaman siswa dengan cara mengerjakan kuis yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi guru memeriksa kembali sejauh mana pemahaman siswa atas materi yang sudah dipelajari bersama. Baik, di sini ada di sini ada modul tugas dan wewenang MPR ya. Di sini saya membaginya pada dua modul atau dua materi. Yang pertama berupa modul ya. Terus kemudian yang kedua berupa PPT. Mungkin itu saja. Lanjut ke praktek dari Teachback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang tugas dan wewenang MPR. Oke, baik. Sudah kelihatan ya slide yang saya bagikan? Oke, MPR ini atau yang sering kita kenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, adalah suatu lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apa sih Pak yang dimaksud bikameral ini? Bikameral ini merupakan suatu model pemerintahan yang memiliki dua kamar, yaitu peranan legislatif dan parlemen. Di MPR tersendiri ini memiliki jumlah keanggotaan anggota MPR sebanyak 692 anggota. 692 anggota ini terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 DPD. Oke, baik. Silakan Mbak Pratiwi dijelaskan kembali. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Terkait dengan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana lembaga legislatif ini lembaga yang merupakan salah satu lembaga tertinggi di dalam suatu negara, di mana memiliki model bikameral. Maksud dari model bikameral adalah di mana lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memiliki dua ruang antara legislatif dan parlemen. Dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari 692, di mana terbagi menjadi 562 anggota DPR dan 136-nya anggota DPD. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, baik, penjelasan yang bagus, tapi sedikit Bapak jelaskan kembali di situ. Dari Pemahaman TV ada yang salah dari jumlah anggota MPR, yaitu 692 ya.
Terus terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 DPD. Begitu, Tiwi. Oke, baik, Pak. Ya, baik. Selanjutnya coba jelaskan kembali Muhammad Iqbal. Ya baik Pak. Jadi MPR yang sering kita kenal yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu sebuah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apa sih yang disebut dengan lembaga bikameral ini? Jadi lembaga bikameral ini itu lembaga yang mempunyai model pemerintahan, yaitu dua kamar. Di sini ada legislatif dan parlemen. Kemudian lembaga MPR ini terdiri dari 692 anggota yang terbagi atas 560 anggota DPR serta 132 anggota DPD. Seperti itu Pak pemahaman saya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Pemahaman yang bagus dari Iqbal. Oke, di sini kita akan membahas tentang subpokoknya, yaitu tentang tugas dan wewenang MPR ya. Tugas dan wewenang MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Apa sih maksudnya? Jadi anggota MPR ini mempunyai hak dan mempunyai wewenang, mempunyai tugas, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi semisal ada undang-undang yang sekiranya ingin dirubah, kemudian dari anggota MPR ini mempunyai usul, bagaimana usulnya itu sangat bagus sekali untuk merubah suatu undang-undang yang pastinya untuk kepentingan rakyat, maka bisa nih anggota MPR mengajukan pengubahan undang-undang tersebut. Kemudian setelah mengajukan pengubahan diterima, kemudian ditetapkan nih sebagai undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Jadi ketika seorang calon presiden yang sudah terpilih ini dilantik oleh MPR dan presiden dan wakil presiden ini dilantik oleh MPR. Seperti kemarin ya, pemilihan presiden kemarin di mana pemenangnya adalah Bapak Haji Jokowi, Insinyur Haji Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, sehingga dilantik oleh MPR. Oke, baik. Silakan jelaskan kembali tentang tugas dan wewenang MPR ini. Silakan Saudara Angga. Baik Pak, terima kasih. Terkait tugas wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan mengubah dan menetapkan undang-undang, jadi MPR ini punya hak terhadap undang-undang. Ketika anggota MPR mengajukan suatu undang-undang seperti contoh yang telah terjadi kemarin tentang Omnibus Law, jadi MPR ini bisa mempunyai hak untuk mengubahnya dan mengajukannya, seperti itu Pak. Terkait melantik presiden dan wakil presiden, maksudnya jadi tugas MPR ini melantik presiden dan wakil presiden, bagaimana yang telah terjadi pada pemilu kemarin. Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin dilantik oleh MPR. Seperti itu Pak. Oke, penjelasan yang baik. Silakan jelaskan kembali Saudara Apriana. Apriana, silakan jelaskan kembali. Apriana. Oke, Teli, silakan Teli jelaskan kembali. Tidak ada atau gangguan sinyal? Mohon maaf Pak, tadi saya gangguan sinyal. Penjelasannya kurang jelas Pak, karena di sini suaranya putus-putus Pak. Oke, baik. Bapak akan jelaskan kembali tentang mengubah dan menetapkan undang-undang ini.
maksud dari tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang ini, jadi MPR mempunyai hak untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Misalnya dengan mengajukan perubahan undang-undang demi kepentingan rakyat. Misalnya ada undang-undang yang kurang pas nih untuk rakyat. Kemudian dari anggota MPR ini mengusulkan untuk mengubah adanya pengubahan undang-undang. Kemudian tugas yang kedua yaitu melantik presiden. Jadi ketika pemilihan presiden sudah berlangsung dan presiden terpilih itu dilantik oleh MPR, begitu. Coba silakan jelaskan kembali Teli. Iya Pak, jadi tugas MPR itu membuat undang-undang itu MPR dalam menetapkan undang. Ya, MPR ada hak yang tidak pernah daerah. Nah, jadi MPR ini bisa mengubah perubahan undang-undang. Nah, kalau yang kedua itu melantik presiden dan wakil presiden, jadi presiden dan wakil presiden ini dilantik oleh MPR gitu Pak. Oke, baik. Pak, kalau kurang jawabannya. Iya, sudah masuk kok. Penjelasan yang sangat bagus, terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dan wewenang MPR yang ketiga yaitu memberhentikan kekuasaan eksekutif. Jadi MPR ini mempunyai hak nih untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif. Siapa kekuasaan eksekutif ini? Yaitu kepala pemerintahan yang dipegang oleh presiden. Jadi MPR ini mempunyai tugas dan wewenang untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan presiden jikalau presiden menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang, seenaknya sendiri atau demi kepentingan dirinya. Maka MPR ini mempunyai tugas untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mengangkat wakil presiden menjadi presiden. Ketika terjadi kekosongan kepala pemerintahan yang disebabkan oleh dihentikannya presiden misalnya, atau presiden yang sudah mengundurkan diri atau meninggal misalnya, jadi MPR ini mempunyai hak nih untuk mengangkat wakil presiden menjadi presiden, seperti itu. Coba silakan jelaskan kembali tentang tugas MPR yang ketiga dan yang keempat ini. Silakan Iqbal, jelaskan Bal. Baik Pak. Jadi tugas dan wewenang MPR di sini itu selanjutnya ada menghentikan kekuasaan eksekutif. Jadi maksudnya itu MPR dapat memberhentikan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan presiden apabila presiden tersebut menggunakan atau melakukan sewenang-wenang terhadap kekuasaannya. Jadi apabila terjadi hal seperti itu, MPR dapat memberhentikan kekuasaan eksekutif atau presiden tersebut. Kemudian ada mengangkat wakil presiden menjadi presiden. Jadi sini apabila terjadi kekosongan pada jabatan presiden, misalkan presiden sakit atau meninggal ya, itu MPR dapat mengangkat wakilnya sebagai presiden. Jadi seperti itu. Oke, tugas dan wewenang MPR yaitu memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden. Maksudnya apa? Ketika pemilihan presiden ini sudah dilakukan dan dikala itu wakil presiden tidak bisa meneruskan jabatannya, maka presiden ini menunjuk siapa saja wakil yang akan menjadi wakilnya untuk menjadi wakil presiden. Misalnya gini, presiden kita Iqbal, kemudian wakil presidennya Tiwi. Si Tiwi ini mengundurkan diri, jadi kekuasaan wakil presiden ini kosong. Kemudian Iqbal sebagai presiden ini menunjuk
menunjuk menunjuk Teli dan menunjuk Apliana sebagai calon wakil presidennya. Kemudian MPR ini memilih antara Mbak Apli atau Kak Teli nih yang akan menjadi wakil presiden dari Iqbal gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Sebagai anggota MPR juga memiliki hak dalam memilih presiden dan wakil presidennya. Seperti kita sebagai warga negara, kita juga mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih presiden dan wakil presiden sebagai calon atau sebagai pemimpin kita untuk memimpin negara kita. Ya, silakan jelaskan kembali Saudara Angga tentang poin 5 dan 6. Baik Pak, terima kasih. Terkait poin kelima yaitu memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden. Jadi secara pemahaman saya yang telah Bapak jelaskan tadi terkait tugas tersebut, yaitu ketika seorang presiden dan wakil presiden itu terpilih menjadi presiden dan wakilnya, lalu wakil tersebut mengundurkan diri, hak presiden atau kekuasaan presiden terhadap haknya itu untuk memilih presiden atau memilih wakil presiden itu ada hak tersebut untuk memilih wakil yang mundur tadi Pak, seperti itu Pak. Nah, untuk tugas memilih presiden dan wakil presiden, di mana ketika akan atau sudah habis masa periode presiden yang sebelumnya, lalu akan dipilih lagi presiden-presiden yang akan menjadi wakil presiden dan jadi presiden. Tugas MPR memiliki hak sama seperti masyarakat Indonesia, yaitu memilih dan menetapkan pilihannya terkait presiden dan wakil presiden, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Angga atas penjelasannya, sudah bagus. Bapak rasa kalian sudah paham tentang materi pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak akan menguji pemahaman kalian melalui kuisis. Silakan dibuka kuisnya. Kodenya Pak, kode. Iya, baik. Oke, silakan bisa masuk. Kodenya 994066. Maaf Pak, di Google Classroom-nya belum terdaftar ya Pak. Silakan kalian buka join quizzes saja. Oh, Buka join terima kasih, Pak. quizzes, silakan. Oke, ada yang masuk. Mohon maaf Pak, tadi ininya apa ya Pak, kodenya Pak? 99 994066. 940. 994066. Pak, terima kasih. Oke, ada Andriana, Apliana, Per Pratiwi, Muhammad Iqbal. Oke. Baik, Bapak mulai ya. Oke, baik Pak.
Oke, Angga Andriana. Oke, Teli Amanda menduduki peringkat pertama. Kemudian Muhammad Iqbal menduduki peringkat kedua. Angga Andriana ketiga. Teli Amanda masih tertinggi. Teli Amanda masih satu. Muhammad Iqbal disalip oleh Angga. Oke, Teli benar semua. Tinggal Angga sendirian. Oke, baik. Terima kasih. Pak akhiri ya. Akhiri, oke. Ya. Selamat kepada Teli. Teli memiliki pemahaman yang bagus ya. Nah, sehingga bisa juara 1. Kemudian juara 2 diraih oleh Angga. Kemudian juara ketiga oleh Iqbal. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Sekiranya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.